I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna Tanggal itu kini terukir dalam ingatan kolektif, sebuah penanda dalam sejarah yang penuh gejolak. Hari ketika ancaman menjadi nyata, dan ketegangan berubah menjadi teror yang mencekam. Bangsa yang hidup dalam ketegangan, terbiasa dengan bayang-bayang konflik, namun kali ini merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ancaman eksistensial yang menggantung di atas kepala mereka. Ketidakpastian merayap di setiap sudut kota, di setiap percakapan, di setiap tatapan mata. Sirene serangan udara meraung, suara yang sudah terlalu familiar, namun kali ini membawa ketakutan yang lebih. a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. Di dalam resonansi yang menusuk tulang dan membangkitkan trauma masa lalu. Raungan itu bukan sekadar peringatan, melainkan deklarasi perang. Kali ini membawa ketakutan yang lebih dalam. Bukan hanya ancaman roket sporadis, tetapi bayangan perang skala penuh yang menghantui benak setiap warga. Mereka berlarian mencari perlindungan, bukan hanya dari ledakan, tetapi juga dari mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Ini bukan lagi roket sporadis, serangan kecil yang bisa diabaikan. Ini Iran, negara kuat, dengan ambisi dan sumber daya yang tak terbatas. Menepati ancamannya, menunjukkan kekuatan militernya, dan mengirimkan pesan yang jelas kepada Israel dan dunia. Dari Tel Aviv, jantung ekonomi dan budaya Israel, hingga Yerusalem, kota suci yang menjadi pusat spiritual dan politik, warga Israel bergegas mencari perlindungan, meninggalkan rumah dan kehidupan mereka dalam sekejap. Mereka berdesakan di ruang bawah tanah, berharap bisa selamat dari badai yang akan datang. Langit berubah jadi teater perang, panggung bagi pertunjukan mematikan antara teknologi dan kehancuran. Iron Dome dan Arrow menari di angkasa, sistem pertahanan canggih yang dirancang untuk melindungi warga sipil dari serangan yang tak terhindarkan. Perisai melawan gelombang serangan, sebuah upaya putus asa untuk menahan laju kehancuran yang mengancam. Tapi di darat, ketakutan terasa nyata, merayapi setiap jiwa dan meninggalkan bekas luka yang mendalam. Keluarga berkumpul di ruang perlindungan, mencari kekuatan dalam kebersamaan, mencoba untuk saling menghibur di tengah ketidakpastian. Dentuman intersepsi mengguncang jiwa, setiap ledakan menjadi pengingat akan bahaya yang mengintai di luar sana. Menit-menit terasa abadi, setiap detik menjadi siksaan yang tak tertahankan. Anak-anak menangis, ketakutan mereka mencerminkan kecemasan orang dewasa di sekitar mereka. Orang tua berusaha menenangkan, menyembunyikan rasa takut mereka sendiri, demi memberikan harapan kepada generasi penerus. Dunia digital dipenuhi laporan simpang siur, informasi yang bertentangan dan spekulasi yang liar, menambah kecemasan, memperburuk ketidakpastian, dan membuat orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Serangan ini kompleks, bukan hanya satu atau dua roket yang ditembakkan secara acak. Ratusan drone, terbang rendah dan sulit dideteksi, membanjiri sistem pertahanan. Rudal jelajah, dengan kemampuan manuver yang tinggi dan jangkauan yang luas. Dan balistik diluncurkan bersamaan, menciptakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pertahanan Israel. Menguji pertahanan Israel, memaksa mereka untuk bekerja hingga batas kemampuannya. Bagi warga, istilah teknis tak penting, mereka tidak peduli dengan detail strategi militer. Yang terasa hanya hujan api, ancaman nyata yang bisa merenggut nyawa dan menghancurkan segalanya. Dari musuh jauh yang kini begitu dekat, ancaman yang sebelumnya hanya berupa kata-kata, kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Rasa rentan begitu nyata, mengingatkan akan kerapuhan kehidupan dan ketidakpastian masa depan. Pengingat pahit bahwa keamanan mutlak hanyalah ilusi, bahwa perdamaian sejati masih jauh dari jangkauan. Ketika sirena aman berbunyi, tanda berakhirnya serangan, desahan lega terdengar di seluruh negeri, kelegaan yang bercampur dengan trauma dan ketidakpastian. Laporan IDF, upaya untuk memberikan kepastian dan mengendalikan narasi. 99% ancaman dicegat, sebuah klaim yang luar biasa, namun sulit diverifikasi secara independen. Kerusakan di Nevatim ringan, sebuah keberuntungan kecil di tengah bencana yang lebih besar. Namun, pagi menyoroti kerusakan lain, kerusakan yang tidak bisa diukur dengan angka atau statistik. Bukan sekadar statistik militer, melainkan kisah-kisah manusia yang terpengaruh oleh kekerasan. Tapi rumah dan kehidupan warga yang hancur, impian yang pupus,
dan masa depan yang tidak pasti. Luka-luka ini akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh, dan bekasnya akan tetap ada selamanya. Fajar menyingsing, membawa gambaran kerusakan nyata yang kontras dengan hiruk-pikuk pertempuran malam sebelumnya. Cahaya pagi mengungkap skala kehancuran yang tersembunyi dalam kegelapan, memberikan pandangan yang jelas tentang dampak dari konflik yang baru saja terjadi. Jauh dari narasi kemenangan semalam yang bergema di media, realitas di lapangan sangat berbeda. Euforia kemenangan terasa hampa di tengah puing-puing dan kehancuran yang meluas. Sisa rudal dan drone yang berhasil dicegat jatuh di kawasan pemukiman, menjadi pengingat yang mengerikan akan bahaya yang dihadapi warga sipil. Potongan-potongan logam berserakan di jalanan, bercampur dengan kehidupan sehari-hari yang kini terganggu. Ledakan menghancurkan kaca, merusak atap, dan menghancurkan kendaraan. Setiap rumah, setiap bangunan, menjadi saksi bisu dari serangan yang baru saja terjadi. Di Ashkelon dan Tel Aviv, dua kota yang menjadi target utama serangan, kehidupan normal terhenti. Jalanan yang dulunya ramai, kini dipenuhi dengan puing dan rasa takut. Balkon rusak parah, mobil remuk tak berbentuk, menjadi simbol kehancuran yang tak pandang bulu. Kendaraan yang dulunya menjadi alat transportasi, kini menjadi tumpukan besi tua yang tak berguna. Rumah-rumah yang dulunya aman dan nyaman, kini berubah jadi zona bahaya, penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Kehancuran di kawasan pemukiman ini, meninggalkan luka yang mendalam bagi seluruh komunitas. Kerugian finansial langsung terasa, membebani warga yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dampak ekonomi dari konflik ini, akan dirasakan dalam jangka panjang. Toko-toko yang hancur, rumah-rumah yang rata dengan tanah, dan mobil-mobil yang rusak adalah bukti nyata dari kerusakan properti yang meluas. Kehilangan ini tidak hanya bersifat materi, tetapi juga emosional. Beban berat kini dipikul oleh warga, yang harus menghadapi kesulitan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Mereka membutuhkan dukungan dan bantuan untuk bisa bangkit kembali. Kemenangan di langit meninggalkan jejak kehancuran yang kontras di bumi. Sebuah ironi pahit yang harus dihadapi oleh mereka yang terdampak langsung oleh konflik. Keluarga yang selamat, kini harus menilai kerusakan, mensurvei kehancuran, dan memeriksa properti mereka untuk melihat apa yang masih bisa diselamatkan. Mereka harus mulai membangun kembali kehidupan mereka di tengah puing, sebuah tugas berat yang membutuhkan ketabahan dan harapan. Upaya pembersihan puing dan rekonstruksi akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan. Pemerintah boleh merayakan kemenangan yang diraih, namun perayaan tersebut terasa hambar bagi mereka yang kehilangan segalanya. Bagi warga, perjuangan baru saja dimulai. Mereka harus menghadapi tantangan pemulihan, mengatasi trauma, dan membangun kembali kehidupan mereka dari awal. Perang tidak lagi hanya terjadi di langit, tetapi juga di dapur setiap rumah tangga, di mana keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kesulitan ekonomi. Tagihan, faktur, klaim asuransi, dan dokumen keuangan menumpuk, menambah beban administrasi dan finansial bagi warga yang sudah tertekan. Setelah serangan, biaya nyata dihitung lewat tumpukan dokumen klaim. Otoritas pajak Israel kewalahan Dipas Menanigu klaim masuk dari seluruh negeri. Setiap klaim adalah kisah kehilangan, rumah, usaha, kendaraan, barang pribadi. Sistem kompensasi yang dirancang untuk konflik kecil langsung lumpuh. Warga frustrasi, telepon sibuk, situs web down, birokrasi menghalangi. Proses lambat dan dingin menambah luka, menciptakan krisis kepercayaan publik. Negara yang kuat di langit ternyata rapuh di darat. Di tengah krisis, respons pemerintah pusat justru sunyi. Netanyahu cepat memuji kemenangan militer, tapi diam soal klaim kompensasi. Kekosongan ini diisi kemarahan publik, penderitaan warga jadi catatan kaki. Birokrasi berjalan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi atau langkah darurat. Media sosial penuh kisah warga yang kesulitan, tagar Netanyahu pusing viral. Kelambanan pemerintah memperpanjang trauma dan beban ekonomi keluarga. Warga diuji lagi, bukan oleh musuh luar, tapi oleh ketidakpedulian pemimpinnya. Pesan kemenangan Netanyahu kontras dengan kenyataan di lapangan. Pemerintah merayakan pertahanan canggih, warga sibuk memperbaiki rumah rusak. Jurang antara retorika resmi dan pengalaman nyata makin lebar. Laporan berita membandingkan pidato kemenangan dengan keluhan warga. Kemenangan terasa hampa ketika rakyat dibiarkan berjuang sendiri. Kesenjangan ini mengikis kepercayaan pada pemerintah. Kita akan menang terdengar palsu bagi banyak orang. Kemenangan milik pemerintah, beban ditanggung rakyat.
Oposisi politik memanfaatkan kegagalan pemerintah, memperkuat suara ketidakpuasan. Yair Lapid menyoroti kemenangan sejati bukan hanya mencegat rudal, tapi juga merawat warga. Kritik mereka menyorot pola lama pemerintah piawai perang, lemah urus rakyat. Media dan analis menilai Netanyahu lebih suka drama militer daripada administrasi domestik. Tekanan oposisi memaksa pemerintah bertindak, tapi respons dianggap terlambat. Kerusakan kredibilitas sudah terjadi, narasi kemenangan militer, kekalahan sipil menguat. Fissure sosial yang sempat tertutup ancaman luar kini terbuka lebar. Di balik kerusakan fisik, perang menimbulkan beban ekonomi luar biasa. Satu malam pertahanan menelan biaya miliaran shekel, harga yang harus dibayar demi bertahan. Anggaran negara makin tertekan, dana publik dialihkan dari pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kepercayaan konsumen turun, industri pariwisata terpukul, utang negara membengkak. Pemerintah terpaksa memangkas anggaran dan menaikkan pajak, menambah beban rakyat. Siklus ini memperdalam ketidakpuasan publik. Perang kini juga terjadi di neraca keuangan dan dompet warga. Biaya konflik menjadi ancaman stabilitas jangka panjang. Ketika semua biaya dihitung, kemenangan Israel atas serangan Iran terasa ambigu. Biaya intersepsi rudal lebih dari $1 miliar, dana yang tak bisa dipakai untuk membangun masa depan. Ribu klaim kompensasi jadi beban baru, puluhan hingga ratusan juta shekel. Dampak ekonomi meluas, produktivitas turun, pariwisata lesu, kepercayaan publik luntur. Kegagalan birokrasi memperdalam jurang antara pemerintah dan rakyat. Kemenangan militer dibayar mahal dengan hilangnya kepercayaan dan stabilitas sosial. Kemenangan terasa hampa saat luka ekonomi dan sosial menganga. Serangan Iran, sebuah demonstrasi kekuatan yang mengguncang kawasan Timur Tengah, baru-baru ini menjadi ujian berat bagi Israel. Serangan ini bukan hanya sekadar ancaman militer, tetapi juga sebuah pukulan strategis yang dirancang untuk menguji ketahanan dan respons negara tersebut. Dampaknya, meninggalkan Israel di persimpangan yang rumit. Pemerintah dan para pemimpin kini dihadapkan pada serangkaian pilihan sulit, mulai dari respons militer hingga kebijakan diplomatik. Setiap keputusan yang diambil akan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi stabilitas regional dan keamanan nasional Israel. Keberhasilan militer dalam menangkis sebagian besar serangan rudal Iran patut diacungi jempol. Sistem pertahanan udara Iron Dome sekali lagi membuktikan efektivitasnya dalam melindungi wilayah Israel dari ancaman udara. Namun, keberhasilan ini tidak serta-merta menghilangkan dampak psikologis dan ekonomi dari serangan tersebut. Sayangnya, keberhasilan militer tak menutupi retaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Banyak warga Israel yang merasa tidak aman dan mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk melindungi mereka dari ancaman eksternal. Demonstrasi dan protes menjadi pemandangan umum di jalan-jalan Israel, mencerminkan kekecewaan dan ketidakpuasan yang mendalam. Serangan Iran juga memberikan beban ekonomi yang signifikan bagi Israel. Biaya pertahanan yang tinggi, kerusakan infrastruktur, dan gangguan aktivitas ekonomi telah memukul perekonomian negara tersebut. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan kepercayaan investor. Krisis 39.000 klaim diajukan oleh warga Israel yang terkena dampak serangan. Jumlah klaim yang besar ini menjadi indikasi betapa luasnya kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Iran. Krisis ini jadi simbol kegagalan tata kelola sipil dalam menangani dampak serangan. Lambatnya proses verifikasi dan pembayaran klaim telah menimbulkan kemarahan dan frustrasi di kalangan warga Israel. Pertanyaan mendasar muncul, apakah negara benar-benar aman jika rakyatnya merasa ditinggalkan? Musuh berhasil memaksa Israel membayar mahal, bukan hanya dengan uang, tapi juga kepercayaan. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan institusi negara adalah fondasi utama ketahanan nasional. Tantangan ke depan membangun ketahanan bukan hanya di langit, tapi juga di institusi dan kesejahteraan rakyat. Tanpa komitmen pada kesejahteraan sosial, kemenangan militer akan selalu terasa setengah hati. Kemenangan sejati adalah ketika negara mampu melindungi rakyatnya, memenuhi kebutuhan mereka, dan menjaga kepercayaan mereka.